warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Asmiati SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bulukumba dari Provinsi Sulawesi Selatan dari UPT SPF SDN 148 Bontebulai. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kepala sekolah yang akan saya wawancarai adalah Kepala Sekolah UPT SPF SDN 148 Bontebulai, yaitu Ibu Mas Intan SPDI. Dan yang kedua adalah Kepala Sekolah ada 150 Upasaya, yaitu Bapak Maso Asri SPDI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, mohon izin Ibu untuk waktunya sebentar, saya sedikit mengganggu waktunya Ibu. Ya, sebelumnya Bu, saya mohon maaf, mungkin saat ini Ibu sedang sibuk ya, atau tidak apa-apa Bu, saya ingin wawancara sedikit dengan Ibu. Iya, tidak apa-apa. Begini Bu, apa namanya? Kebetulan Bu, saya ingin mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah terkait pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini. Oh iya. Ya. Jadi Bu, ada beberapa hal Ibu yang ingin saya tanyakan sama Ibu selaku kepala sekolah di sekolah kita. Yang pertama itu Bu, ya, jadi Bu, selama ini Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan paradigma dilema etika ataupun rujukan moral, Ibu? Oh iya, jadi dalam suatu kasus yang terjadi di sekolah yang kadang beragam, kasus yang merupakan yang sama-sama benar, saya mengidentifikasi bahwa kasus tersebut adalah kasus dilema etika. Namun ketika saya menghadapi sebuah kasus benar salah, maka saya mengidentifikasi bahwa kasus tersebut adalah rujukan moral. Oh iya, artinya kalau kasus tersebut adalah benar, sama-sama benar, termasuk dalam paradigma dilema etika ya Bu. Kalau rujukan moral berarti benar lawan salah Bu. Oh, iya. Ya, jadi Bu, terus Bu yang kedua nih Bu, selama ini bagaimana Ibu selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin selama ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau seumpama saya menghadapi kasus-kasus seperti dilema etika, artinya sama-sama benar. Di sini biasanya saya memanggil atau mengumpulkan teman-teman dalam hal pengambilan keputusan. Selain itu juga saya harus mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, apakah ini akan sebelum mengambil sebuah keputusan, apakah tidak merugikan orang banyak, kemudian apakah keputusan yang akan saya ambil berpihak kepada peserta didik, dan juga melihat ke depan apakah kasus ini bagaimana jangka panjang dan jangka pendeknya. Oh iya, artinya Ibu ketika mengambil keputusan tetap mengambil, artinya meminta pendapat dari rekan-rekan guru Bu. Iya, betul sekali. Terus Bu, yang selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Biasanya saya akan menelaah kasus yang terjadi di sekolah, kemudian siapa pihak yang ada pada saat itu, dan tentunya saksi-saksi yang ada. Kemudian yang kedua, saya pun biasa melibatkan pihak lain yang mungkin bisa lebih berpengalaman dalam mengambil keputusan.
berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mungkin apakah itu terkait tentang kepedulian dalam pengambilan keputusan, keadilan, dan yang lainnya. Dan juga akan merefleksi hasil keputusan yang saya telah buat. Dari hasil refleksi itu, maka saya akan banyak belajar bahwa ada pihak yang memang tidak puas dengan hasil keputusan yang kita ambil. Namun dengan keputusan itu terkadang saya masih bisa atasi. Oh iya Ibu. Jadi artinya Ibu tetap melihat siapa yang terlibat dalam kasus ini ya Bu. Ya, selanjutnya Ibu, mungkin ada hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut. Ya, jadi hal yang menurut saya efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus dilema etika itu, biasanya saya melakukan pengujian keputusan benar atau benar lawan benar, atau pengujian keputusan benar atau salah. Ya, jadi artinya Ibu tetap mengidentifikasi ketika sebelum mengambil keputusan, mengidentifikasi tentang kebenaran lawan kebenaran atau kebenaran lawan salah Bu. Iya. Ya, oke Bu. Selanjutnya nih Bu, hal-hal apa yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Jadi pada kasus dilema etika itu memang terkadang kita terkendala ketika kita sudah mengambil sebuah keputusan, ada pihak lain yang merasa tidak puas. Artinya keputusan yang kita ambil bukan berarti sempurna, namun memang dari pihak yang tidak puas ini kita bagaimana memberikan pemahaman atau pengertian kepada mereka bahwa keputusan ini memang seharusnya seperti itu, karena sebagian orang cenderung memvonis dan mengkritik bahwa keputusan itu adalah salah, namun masih bisa saya atasi terkait ketidakpuasan ini, tentunya dengan memberikan pemahaman seperti tadi. Dan saya juga mempertimbangkan selalu berpihak pada peserta didik. Oh iya Ibu. Jadi artinya setiap keputusan yang Ibu ambil, jika ada pihak yang artinya tidak puas, Ibu tetap memberikan pemahaman artinya demi kebaikan murid, artinya semuanya berpihak kepada murid. Selanjutnya Ibu, apakah selama ini Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah saat itu Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa yang selama ini Ibu jalankan? Ya, seperti yang telah saya sampaikan dari awal tadi, bahwa saya selalu memikirkan terkait pengambilan keputusan khusus dilema etika ini. Memang tidak serta-merta saya mengambil keputusan. Saya tetap akan bermusyawarah dengan teman-teman, terus mungkin pihak lain yang bisa membantu, dan juga memang perlu pemikiran yang matang dalam hal pengambilan keputusan khusus dilema etika. Oh iya. Jadi artinya ketika mengambil keputusan tersebut, Ibu tetap mengutamakan keputusan bersama, begitu Ibu? Oh iya. Jadi Bu, selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, terkadang memang saya membutuhkan pendapat dari orang lain terkait dalam pengambilan keputusan khusus dilema etika ini, dan ada juga yang biasa membantu kalau misalnya terkait kasus peserta didik. Biasanya wali kelas yang membantu saya dalam memberikan
informasi terkait kasus yang dihadapi oleh peserta didik, karena memang mereka lah yang selama ini yang sehari-hari yang berhadapan langsung, sehingga dia tahu karakter dari peserta didiknya. Oh iya, jadi artinya ketika keputusan di sekolah tersebut tetap ibu menunggu masukan dari rekan guru, tapi kalau untuk keputusan dari kebaikan murid tetap menunggu dari wali kelasnya. Oh iya. Iya. Yang terakhir ibu, dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan terkait dilema etika ini? Jadi pembelajaran yang dapat saya ambil dengan berbagai kasus yang terjadi di sekolah saya, yaitu memang sebuah keputusan itu dalam kasus dilema etika tidak ada yang sempurna. Namun dengan ketidaksempurnaan itu, dari situ saya banyak belajar bagaimana menyempurnakan, artinya memberikan pemahaman terhadap orang yang merasa tidak puas, dan alhamdulillah dengan seperti itu biasanya aman-aman saja. Oh iya, ibu, artinya ini semua keputusan yang ibu ambil memang untuk kepentingan besar seperti itu, Bu. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah, Bu, sekarang setelah berbincang dengan ibu ini, saya banyak mendapatkan pengetahuan baru terkait tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan. Sekali lagi, Bu, saya ucapkan terima kasih banyak buat atas waktunya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Maaf Pak, saya Pak CDP Angkatan 10. Ada nama nanti Pak dari Fakultas Ilmu Budaya lain ingin mengajar Bapak selaku kepala sekolah di sekolah ini. Tidak sibuk ya Pak? Gini Pak, saya ingin mewawancara Bapak selaku kepala sekolah terkait pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Pak, selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tentang radikalisme, dan benar atau etika moral. Benar Bapak, bagaimana Bapak menyikapi semua ini? Baik, ini kebetulan saya juga dari guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bulukumba. Jadi terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah, tentunya selaku kepala sekolah melihat dulu, artinya mengidentifikasi dulu kasus apa yang terjadi di sekolah ini, apakah itu kasus termasuk etika moral atau dilema etika. Kalau dilema etika berarti benar lawan benar, kalau etika moral berarti benar lawan salah. Artinya kita harus melihat dulu di mana letak kasus ini, apakah dia dilema etika atau dilema moral. Oh, jadi artinya Pak, sebelum mengambil suatu keputusan, Bapak mengidentifikasi dulu ya? Mengukurkan sesuai dengan apa yang kita dapatkan pada saat melakukan pendidikan di guru penggerak. Terus nih Pak, selama ini Bapak selaku kepala sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini, yang katanya tadi Bapak baru sekitar 1 tahun lebih ya Pak. Terutama kasus-kasus di mana Pak ada dua kepentingan yang sebenarnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Bagaimana sebenarnya menjalankan semua itu Pak? Jadi khususnya begini.
ketika kita melihat sebuah kasus benar lawan benar, maka kan ada namanya pengujian keputusan. Jadi di dalam pengambilan keputusan itu ada 9 langkah pengambilan keputusan. Pertama tentunya melakukan identifikasi, kemudian yang paling terakhir itu adalah melakukan refleksi. Nah, refleksi inilah ini kita melibatkan semua stakeholder di sekolah, guru, tenaga pendidik, pengaman sekolah. Kalau perlu kita libatkan komite sekolah, melihat mana yang paling tepat dalam pengambilan keputusan ini, tentunya dengan melalui musyawarah mufakat. Jadi keputusan intinya adalah bagaimana kita memufakatkan kasus itu sehingga tidak ada riak-riak, tidak ada masalah dan kasus ini dianggap selesai. Oh iya. Jadi artinya Bapak telah tetap mengambil yang 9 langkah pengambilan Iya, keputusan tetap tersebut. dalam 9 langkah pengambilan keputusan itu. Dan intinya Bapak tidak mengambil keputusan secara sepihak, tetap mengambil dari kolaborasi dari rekan-rekan. Oh iya Pak. Ya Pak. Terus nih Pak, langkah-langkah prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Ketika ada kasus begitu. Iya. Jadi saya lihat sebuah kasus di sekolah ini yang marak ini mungkin di semua sekolah terjadi itu adanya murid yang terkadang meninggalkan sekolah mengikuti orang tua ke Malaysia merantau. Nah, misalnya di semester 2 1 minggu sebelum semester dia berangkat ke Malaysia. Kemudian 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian karena mungkin orang tuanya sedikit mapan di Malaysia, dia kembali ke sekolah dan tidak mengikuti ujian semester itu. Oleh karena itu langkah yang pertama sering saya lakukan adalah memanggil wali kelas yang pertama, kemudian mengidentifikasi kenapa sampai ini pergi, apakah diberikan izin atau tidak. Nah, ini kemudian guru yang bersangkutan mengatakan izin, tapi izin bukan izin ke Malaysia, tapi izinnya itu ingin ke rumah nenek misalnya. Ternyata dia berangkat ke Malaysia dan ini sebenarnya adalah semua dilema etika karena ingin kembali ke sekolah dan ingin melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu saya memanggil semua guru di dalam ruang rapat guru ini, kemudian saya mau mengembalikan ke teman-teman ini misalnya apakah kita tetap terima atau langkah apa yang kita lakukan. Jadi langkah yang pertama adalah meminta kepada guru untuk memberikan soal kepada anak tersebut, soal semester penting, kemudian memberikan nilai rapor, lalu kemudian disampaikan ke temannya bahwa ini temanmu kemarin ujian, hari ini dia ujian karena dia membutuhkan orang tua, sehingga semua permasalahan sudah dianggap clear, dianggap selesai. Jadi tentunya kami selalu melakukan itu adalah koordinasi dengan sesama guru, kemudian selalu memusyawarahkan sampai ada mufakat sehingga ketika ada keputusan, saya kira jika keputusan itu salah maka keputusan itu tidak begitu banyak fatal kesalahannya seperti itu. Jadi ya dan terkait dengan kasus yang Bapak tadi sebutkan itu kita akan memberikan nilai ya Pak kepada siswa yang izin ini meminta masukan dari wali kelas dan guru-guru yang lainnya. Oh iya Pak. Lanjut kita terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan terkait kasus-kasus dalam dilema etika tersebut. Hal yang paling efektif itu dalam mengambil sebuah keputusan yang pertama adalah kita mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan dalam keputusan itu. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah menentukan siapa yang akan terlibat dalam pengambilan keputusan itu. Itu yang penting sekali. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta. Apakah fakta ini sesuai di lapangan ataukah hanya fakta yang dibuat-buat oleh murid sehingga membuat sebuah kasus yang berdampak pada proses belajar mengajar. Kemudian membuat keputusan itu sendiri, kemudian menguji kembali. Jadi setiap keputusan yang kita buat
setelah kita mengambil keputusan penuh harus diuji kembali. Diuji kembali apakah keputusan ini tidak berdampak ketika kita putuskan nantinya, apakah ini mengandung nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai sesuai dengan nilai-nilai leluhur bangsa kita, sehingga kami senantiasa selalu sampaikan dari tadi bahwa intinya bagaimana kita memusyawarahkan hal ini mencapai mufakat, dan yang terpenting melibatkan ketua komite sekolah selaku kekuatan aset yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi artinya selalu mengadakan pengujian ya Pak Iya, dalam kasus keputusan yang akan diambil. Oke Pak. Terus nih Pak, langkah-langkah apa yang selama ini merupakan sebuah tantangan Bapak dalam mengambil keputusan terkait dari dilema etika tersebut? Saya kira kalau kita berbicara tentang dilema etika, Iya. ini memang adalah suatu hal yang bukan sulit ya, tapi artinya terkadang kita bimbang dalam mengambil keputusan karena ini dilema etika ini benar lawan benar, Iya, Pak. benar lawan benar, sehingga setiap pimpinan tentunya pasti akan ada tarik ulur ketika membuat sebuah keputusan dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, selaku pimpinan itu selalu kita menguji keputusan itu. Selalu ketika kita memutuskan misalnya si A ini sepertinya kita lakukan, maka kita akan dengan bersama rekan-rekan guru di dalam sebuah rapat, kita merefleksi hasil dari keputusan itu. Apakah keputusan ini sebentar ketika kita sampaikan ke murid yang bersangkutan, apakah tidak berdampak pada murid itu sendiri, ataukah berdampak pada murid yang lain? Ini kita lihat dulu. Kemudian yang kedua, tantangannya itu ketika mengambil hal itu, artinya selaku kepala sekolah itu tidak begitu tentang, karena kita ini hanya di SD, Iya. terkecuali yang diduga merah itu yang benar lawan salah ya, tentunya kalau benar kita harus benarkan, kalau salah kita harus salahkan, karena tidak ada istilah keluarga di sini dalam lingkungan sekolah. Karena yang terkadang itu dilema menduga merah itu terkadang yang salah kita benarkan ketika kita mengedepankan kekeluargaan. Tapi di sekolah kita ini selalu tetap berprinsip pada keyakinan kelas yang dibuat oleh masing-masing murid sebagai kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Dan siapapun yang melanggar kesepakatan kelas itu, keyakinan kelas itu, maka tentunya teman-teman guru itu melakukan restitusi. Restitusi inilah yang sebagai penghalang untuk tidak lagi ada kasus-kasus baik itu yang terkait dengan duga moral maupun yang terkait dengan dilema etika. Jadi tantangannya itu ketika kita mengambil keputusan, apakah ini tidak berdampak pada murid itu sendiri atau berdampak pada murid yang lain. Oh iya. Itu. Ini benar-benar berada dalam dilema betul ya Pak. Iya, Ya? betul. Artinya mau mengambil keluarga tapi salah, Iya. artinya terkait lagi dalam dudukan moral, Iya. dia tidak objektif lagi ya Pak. Iya, iya. Oke Pak. Terus nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah pada saat terjadi tersebut Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam maksudnya prosedurnya itu Pak? Baik, jadi selaku kepala sekolah, ini adalah pertanyaan yang menarik terkait dengan jadwal ketika ada misalnya sebuah kasus yang berhubungan dengan etika dan moral. Jadi selama kurang lebih setahun saya di sekolah ini menjabat, saya jujur belum menjadwalkan terkait dengan kasus-kasus yang dilema etika dan moral. Tetapi jika sekiranya ada kasus yang terjadi seperti itu, tentunya selaku pimpinan akan mengidentifikasi dulu tingkat kerumitan kasus yang dibuat oleh murid itu sendiri. Setelah kami melihat tingkat kerumitannya, apakah itu dia ringan, sedang atau berat, maka kami akan selalu berkonsultasi dengan semua wali kelas yang ada di sekolah ini.
ketika misalnya dia sedang, maka kami tidak mengambil waktu lama untuk memproses hal ini, menyelesaikan, apalagi dalam bentuk ringan, tentunya dalam hari itu saja selesai. Terkecuali misalnya kalaupun ada kasus yang dianggap berat, misalnya adalah kasus pemukulan misalnya yang berdampak pada hukum, negara kita adalah negara hukum, maka tentunya kami akan membangun dulu jaringan keluar, jaringan dengan orang tuanya, dengan ketua komite, dengan rekan-rekan guru untuk menyelesaikan ini, dan itu tidak sampai berdampak kepada pihak kepolisian. Maka saya selalu mengatakan di sekolah itu bahwa kasus yang ada terjadi di sekolah jangan sekali-kali keluar ke ranah kepolisian. Kita selesaikan bersama di sekolah, kita panggil orang tuanya misalnya, kemudian kita hadirkan ketua komite sekolah, selesaikan di sekolah. Walaupun ada kasus yang sangat yang terlihat berat dalam pengambilan keputusan itu. Tapi alhamdulillah selama ini Bu, di sekolah ini selama 1 tahun tidak ada kasus yang berat, semua kasus ringan dan boleh dikatakan kasus yang biasa-biasa saja seperti itu. Jadi kita lihat tingkatnya itu kasus tingkatnya. Kalaupun misalnya kasus berat, maka kita jadwalkan 1 minggu atau 2 minggu, karena sebuah keputusan yang begitu cepat kita ambil tentunya akan tidak maksimal. Makanya kita akan jadwalkan ini penyelesaian kasus terkait dengan kita dapat. Jadi artinya ketika mau mengambil sebuah keputusan sebelum menetapkan jadwalnya Pak, diidentifikasi dulu Pak. Jadi tetap kita mengacu pada 9 langkah pengujian keputusan itu di bab 3 pendidikan berkelanjutan. Tetap itu kita mengacu 9 langkah pengambilan keputusan. Ada kan prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya itu sudah pelajari matang, tentunya tidak ada di sekolah itu semua akan baik-baik saja. Sekali Pak. Oh iya. Terus nih Pak, ada mungkin seseorang Pak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan tingkat tersebut. Artinya faktor-faktor dari luar misalnya Pak. Kalau dari awal tadi saya sampaikan bahwa di sekolah itu kita menyusun sebuah klasifikasi tentang kekuatan aset sekolah. Jadi kekuatan aset sekolah itu apakah itu dari komite sekolah, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan di dalam lingkungan sekolah adalah guru-guru itu sendiri, tenaga pendidik itu sendiri, dan tenaga non pendidikan. Jadi yang sangat berperan penting dalam membantu kami misalnya ketika ada kasus yang terjadi di sekolah, yang 1 tahun ini alhamdulillah kan masih kita dalam kasus-kasus ringan. Yang berperan penting ini adalah wali kelas itu sendiri. Jadi guru itu sendiri yang berperan penting memberikan masukan ke kami apa seperti ini nanti kita lakukan, dan kami selaku pimpinan menguji keputusan itu. Jika sudah kami uji, maka keputusan itu kita tetapkan. Kemudian setelah ditetapkan, kembali kita merefleksi mana dampaknya, apa yang terjadi kalau misalnya kita ini untuk yang kita ambil, apakah tidak berdampak moral pada anak itu sendiri, ataukah berdampak pada rekan-rekannya, sehingga terjadi yang kita khawatirkan itu hanya pembulian. Oh iya. Yang kita khawatirkan. Gitu. Jadi artinya faktor utama yang paling mendukung sekali adalah aset, kemudian wali kelas dan komite, dan yang kita melakukan refleksi ya Pak. Refleksi. Jadi semua kegiatan punya refleksi. Karena dengan refleksi itu akan membuat sebuah kegiatan yang selalu mengarah pada perbaikan. Oh iya Pak, betul sekali. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa nih Pak yang bisa kita petik dari pengambilan keputusan terkait dari dilema etika ini Pak? Jadi pembelajaran yang saya dapat petik dari pengambilan keputusan dilema etika adalah bahwa dalam kasus apapun yang terjadi, ketika kita berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, dengan ketua komite sekolah selaku perwakilan orang tua murid,
itu perlu dan sangat penting kita lakukan. Kemudian juga semua guru harusnya dan pimpinan juga harusnya mengetahui itu prinsip-prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan keputusan. Nah, ketika kita ada di rel ini, maka yakinlah percaya bahwa kasus apapun yang terjadi di sekolah itu insya Allah akan terselesaikan dengan baik dan hasilnya akan baik-baik saja. Saya kira seperti itu. Oh, jadi intinya yang paling utama sekali itu adalah kolaborasi. Kolaborasi. Jadi kesimpulannya itu adalah musyawarah mufakat. Oh, iya. Musyawarah mufakat itu selalu kita kedepankan. Ya, tidak bisa diambil secara Sepihak, ya. Kan kalau keputusan sepihak itu kan bukan keputusan maksimal. Iya, Pak. Kalau sepihak, tapi kalau keputusan kita ambil dengan 9 langkah itu kemudian kita kita tetapkan lalu kita refleksi bagaimana Bu misalnya kalau Pak keputusan ini kita ambil apa dampaknya. Kalau menceritakan dampak, kalau keputusan ini yang keputusan A atau keputusan B, jadi kita melihat 2 keputusan, kita memilih mana yang terbaik dan melihat dampaknya yang kita minimalisir dampak yang terjadi. Karena misalnya Bu, kita lihat orang tuanya, apakah orang tuanya bukan yang punya riwayat kriminal, kita jaga juga. Ini Bapak dalam mengambil sebuah keputusan sangat bijaksana sekali, Pak. Selalu minta masukan dari rekan-rekan guru, Pak. Waktu dan kesempatan, alhamdulillah Pak, sekarang setelah berbincang dengan Bapak ini selaku kepala sekolah yang juga dari guru penggerak juga, Pak. Angkatan 7 kemarin. Oh iya, akhirnya pengetahuan saya Pak yang baru calon Pak calon guru penggerak ini tentunya banyak sekali Pak mendapat pengetahuan dari Bapak terkait dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin, terutama dalam paradigma dilema etika ini ataupun bukan moral. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Saya juga berterima kasih banyak atas waktunya hadir di tempat ini karena suatu kesempatan bagi kami hadir di sini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Salam.